Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu Nusantaraku. Rahayu. Baik, terima kasih, salam sejahtera bagi semuanya. Kembali lagi di Bumi Pleret Tercinta di Ponpes Raudhatul Fatihah, asuhan dari Al-Imam Al-Qutub Hadratus Syekh. Nah kan kalau Pak Alawi kan boleh, Ustadz Kampung jadikan kutub, lah beliau jelas ini, ya kan cucunya wali kutub. Ya. Al-Imam Al-Qutub Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Nah, beliau seorang kiai besar, multi talent, pelukis, pemusik, YouTuber, dan banyak membina orang yang bengkok preman jadi lurus. Dan mencetak banyak orang hafal Quran. Mencetak orang banyak hafal Quran. Cucu muridnya beliau sudah juara hafalan Quran tingkat dunia. Itu ada putranya Gosamu itu langsung yang mendidik murid-muridnya jadi juara Quran internasional. Baik. Di hari ini tanggal 27 November tepat sore ini 10 hari yang lalu, saudara kita Gus Maulana Ishak atau lengkapnya Muhammad Chandra Maulana Ishak, Priagung dari Kudus, telah bersumpah atau istilahnya bermubahala lewat medsos, gitu ya, menantang mubahala kepada siapa saja yang tidak percaya bahwa beliau mimpi Kanjeng Nabi dan ada pesan-pesan dari Kanjeng Nabi. Dan ada 3 poin dari sumpah beliau. Yang pertama adalah beliau seandainya berbohong atau ngarang atau membuat karangan cerita dan lain-lain, itu siap untuk mati dalam waktu 10 hari. Dan sore hari ini adalah tepat 10 hari yang lalu. Oke. Beliau masih sehat, segar bugar, alhamdulillah tidak dikafani. Sehat, segar bugar, ya kan. Jadi artinya mubahalanya telah dilewati. Kemudian yang kedua, seandainya beliau berbohong, beliau siap untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk neraka. Oke ya. Yang ketiga, menjadi umat Nabi Muhammad yang terakhir kali keluar dari neraka. Suatu sumpah yang berat. Oke. Baik. Terima kasih. Yang ditantang nggak datang. Dan yang datang nggak datang untuk tes DNA, untuk mubahal dan lain-lain nggak ada yang datang. Ternyata ya memang mereka yang benar pasti berani menempuh risiko, baik azab dunia dan akhirat. Yang palsu biasanya gentar duluan dan bisanya hanya mencibir, menghina, memframing, dan bukan hanya Pak Alawi, para muhibinnya juga tidak kalah sadisnya, digerakkan untuk istilahnya melakukan framing jahat. Nanti akan dijawab di pertemuan forum kesempatan pada sore hari ini. Baik, Gus Maulana Ishak, alhamdulillah bibarokati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Panjenengan masih sehat, segar bugar, menunjukkan bahwa Gusti Allah itu ada, mimpi panjenengan benar dan panjenengan masih hidup sampai hari ini. Serta viral. Oke. Walaupun dengan banyak bulian, cacian, fitnah dan macam-macam. Oke. Ini yang pertama, poin ini adalah klarifikasi. Karena banyaknya sekali hujatan, hinaan, tuduhan, pelecehan macam-macam pada panjenengan yang mengatakan itu kan Chandra, dari mana kok ngaku namanya Maulana Ishak itu. Monggo ditunjukkan buktinya. Ya, terima kasih untuk perhatian, atensi, bulian, cacian, makian, sumpah serapah, doa kematian yang ditujukan kepada saya. Fitnah. Terima kasih. Saya terima sebagai berkah dan saya terima sebagai bentuk resiko dari perjuangan. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Merdeka. Oke, monggo. Nah, begini. Nama lahir saya yang ngasih orang tua itu sesuai KTP nggih. Nanti KTP-nya di-upload nggih. Muhammad Chandra Maulana Ishak. Muhammad artinya yang terpuji, Chandra bermakna 2. Yang pertama sang rembulan, yang kedua adalah suatu analisa yang salah, disuudoni atau dikira, atau rembulan, 2 makna itu. Maulana Ishak Maulana adalah pemimpin, Ishak adalah yang berbahagia. Nah, karena panggilan nama saya di kampung Chandra, saya gak kepengen langsung viral di kampung saya.
Betul. Saya nggak pengen viral langsung di Kudus, nggak kepengen. Makanya candranya saya tutup. Saya menggunakan Muhammad Maulana Ishak. Candranya saya tutup. Nama saya Muhammad Chandra Maulana Ishak. Kalau saya bilang Maulana Ishak boleh apa enggak? Boleh. Muhammad boleh apa enggak? Boleh. Muhammad Maulana Ishak boleh apa Boleh. Hak beliau untuk memperkenalkan diri sebagai apa? Terserah mau Yang apa. penting jangan Imam Mahdi. enggak? Oh, mungkin Kiai. Oke. Ya, karena fitnahnya mungkin. situ. Oke. Terus kemudian yang kedua. Oke, udah jelas ya bahwa beliau memang nama panggilannya di kampung halamannya adalah Chandra dan nama aslinya memang Muhammad Chandra Maulana Ishak. Jadi tidak ada mengarang-arang nama biar keren jadi Maulana Ishak, enggak ada. Benar namanya Muhammad Chandra Maulana Ishak begitu ini. Oke. Yang kedua saya tanya. Mubahalah kemarin kan ada risiko kematian dan macam-macam. Apakah selama 10 hari ini panjenengan greges atau meriang atau badannya sakit-sakit atau bagaimana? Gimana kondisi badan dan kesehatan panjenengan setelah mubahalah kemarin? Yeah. Alhamdulillah setelah 10 hari, selama 10 hari mubahalah nafsu makan saya bertambah. Waduh. Itu yang saya malu. Kemudian Nafsu seksualnya. jangan dibahas di sini. Kemudian yang kedua, saya tidur adem ayem aja. Enak Nggak aja. ada mimpi buruk sama sekali, Ge. Itu mimpi yang sama ibu dengan itu. Ya, bahkan ada petunjuk-petunjuk baru. Jadi gimana ya? Iya. Nggak apa-apa ya cerita mimpi. Saya nggak bersama apa-apa beliau ya? 3 hari, soalnya habis dari sini ikut ke perjalanan ke Ciamis ya. Nggih. Kiai Syarif Rahmat, abahnya Khol ke Ciamis, kemudian muter ke Gus Abbas Buntet ya, Cirebon, kemudian ke 2 kiai di Majalengka, kemudian mampir ke Semarang atau Pekalongan mana itu ya. Jadi 3 hari bersama saya setelah mubahalah. Nah, sewaktu saya pulang di rumah itu saya mimpi diperlihatkan barzah ibu saya, alam kubur ibu saya itu diguyang dengan bunga yang sangat wangi dan itu diguyur dengan bunga, Kiai, dan itu memang benar-benar sampai memenuhi barzahnya, Kiai. Nah, di situ malaikat berkata sama ibu saya, ini penghormatan untukmu, Bu, karena anakmu telah membela umat Rasulullah dari doktrin penyesatan kaum Ba'alawi. Jadi di situ saya tahu bahwa jalan yang saya tempuh adalah benar karena ibu saya mendapat nikmat di sana karena saya menyelamatkan dari penyesatan doktrin halu kaum Ba'alawi. Oke. Itu ya mimpi saya setelah pulang dari Majalengka kemarin terakhir itu siap. di rumah antara sadar dengan mimpi melihat itu. Oke, baik. Kemudian nanti pesan-pesan lain yang mungkin nanti di bagian akhir Oke. untuk bangsa Siap. Indonesia, Siap. untuk ulama, kiai, PBNU dan lain-lain. Sekarang saya tanya, di beberapa media mainstream, bayangkan media mainstream yang seharusnya lebih ketat memverifikasi dan menyaring berita, memfilter, ternyata panjenengan viral juga. Bahkan jenengan difitnah. Saya kan di sini tidak mendengar satu kata pun dari panjenengan ngaku Imam Mahdi. Tapi di framing panjenengan ngaku sebagai Imam Mahdi, bayangkan. Sadis banget fitnahnya. Monggo, bagaimana jawaban dan klarifikasi panjenengan? Oke. Yang pertama, saya bukan Imam Mahdi. Sampai kiamat saya tidak akan pernah menjadi Imam Mahdi. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai kiamat saya tidak akan pernah mau mengaku atau diakui sebagai Imam Mahdi. Karena saya bukan kaum Ba'alawi yang suka mengaku-ngaku dan menerima penghormatan. Maksimal ngaku Imam Chandra. Saya ini imam keluarga aja belum layak. Bagaimana itu? Jelas ya, saya bukan Imam Mahdi dan saya tidak akan pernah menjadi Imam Mahdi dan tidak akan pernah mengaku Imam Mahdi untuk selama-lamanya. Nah, terus tindakan panjenengan gimana dengan adanya fitnah itu? Nah, begini, saya terangkan ya. Awal mulanya itu dari video saya dipotong oleh akun TikTok Harum Aina, ya. Harum Aina akun TikTok. Dari akun Harum Aina itu kemudian diambil, dicomot tanpa izin, tanpa klarifikasi, tanpa minta persetujuan akun Instagram Dorobei. Ya, di Dorobei itulah yang pertama kali mengasih judul seorang pria mengaku Imam Mahdi. Nah, kantor berita nasional dan lokal itu mengambil dari Instagram Dorobei. Saya sudah koordinasi sama pengacara untuk menyeret ke ranah hukum baik fifa.co.id atau Dorobei atau Tribun Group dan semua berita yang memframing saya sebagai Imam Mahdi. Saya sudah berkoordinasi dengan pengacara. Sudah di screenshot semua ya? Sudah. Jadi kalau dihapus nggak bisa. Ya.
Oke, baik. Terus kemudian berarti pasti ada tindakan ya, karena ini fitnah ini kan berbahaya. Jadi seolah-olah dengan kemunculan panjenengan membawa pesan luhur, pesan mulia, tapi kemudian difitnah, dibelokkan dengan sangat keji sebagai Imam Mahdi, sehingga untuk menjatuhkan perjuangan dan pelurusan nasabnya Nabi yang sementara ini diaku oleh Ba'alawi si Yahudi Khazari Askenazi itu, kan begitu? Oke, baik. Nah, ini perlu dianu juga. Mungkin enggak bahwa ini kan serentak ya, ada banyak media mainstream yang secara serentak itu memberitakan. Itu kan hanya sekedar ketularan supaya clickbait atau memang ada desain gitu. Karena apa? Seperti yang di Benteng Nusantara itu. Ini soal ini di framing menjadi Imam Mahdi. Sementara pembicaraan kita, pembicaraan di publik mengenai pemalsuan makam Panglima Kerajaan Jogja yang dilakukan Lutfi bin Yahya, pemalsuan secara NU, pemalsuan secara nasional dan lain-lain, nggak pernah ada yang ngangkat. Tiba-tiba ada fitnah seperti ini secara serentak, secara masif, media mainstream itu mengangkat dan memframing seperti ini. Ini apa? By design atau tidak itu? Kalau indikasi menurut pendapat saya, analisa saya mesti ada desain. Karena apa? Kenapa kok ada desain? Karena ini kan gini, hal-hal yang ilmiah ini seolah ditutup-tutupi, seperti kajian pustaka, sejarah, kitab nasab, terus kemudian juga DNA. Tapi ketika kemudian muncul kebiasaan dan hobi Ba'alawi yang suka halusinasi, cerita-cerita goib, yang ini pangsa pasarnya besar di Indonesia, banyak orang ketipu dengan cerita karomah, wali, cucu nabi dan lain-lain. Kemudian muncul satu orang yang kemudian sebenarnya banyak yang seperti beliau, yang ketemu saya banyak, cuma yang perintahnya untuk muncul hanya beliau. Ketika muncul satu orang dan melakukan mubahala, tantangan terbuka tentang pesan langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad, dan alhamdulillah masih hidup ya, orangnya ini masih ada. Itu kemudian kok tiba-tiba dipotong di bagian yang sumpahnya saja, dan langsung digenjot berita itu seolah serempak dengan fitnah keji seolah Imam Mahdi. Saya yakin mesti indikasinya ada grand design untuk menghancurkan hal ini. Tapi nggak apa-apa, karena ada fitnah, maka harus ada jawaban, pelurusan dari fitnah. Dan ini pasti akan ada berita lanjutan, karena ini sudah masuk ke ranah hukum nanti. Siap ya? Siap. Saya ini soalnya kan ada juga. Okay. Kan yang pertama munculkan kan FIFA itu. FIFA itu kan kelompoknya Abu Rizal Bakri. Di situ ada sahabat kita Karni Ilyas, jurnalis yang luar biasa, idealis dan selalu seimbang. Ada muncul berita seperti ini, kan memalukan juga, memalukan Karni Ilyas. Apalagi ini kelompok ini kan satu grup juga di Pilpres dengan si Lutfi bin Yahya. Betul. Kan gitu. Betul. Kalau boleh saya kasih saran ke Bung Karni, sahabat kita Bung Karni, wartawan seperti itu kan harus dipecat karena mempermalukan perusahaan. Juga di media-media mainstream lainnya itu. Dan itu nanti kan Gus Maulana juga akan menuntut. Ya kan? Jadi supaya jangan ikut-ikutan media mainstream kok jadi media provokator, media hoak, itu gimana itu? Betul. Harusnya kan media mainstream kan jelas filter beritanya, screeningnya, verifikasinya dan lain itu harusnya jelas. Dan Dewan Pers harus proaktif ini. Proaktif karena ini kan, karena ini yang berita, yang pesan mulia luhur, yang ilmiah tidak pernah dimuat, tapi kalau begitu ada pesan langsung di hoax, langsung difitnahkan. Nah, ini kan harus disikapi dengan jelas. Dan syukur-syukur kalau nanti Bung Karni Ilyas, karena tanggung jawab kan di beliau kan, karena anak buahnya, saya yakin beliau kan wartawan seniornya. Ini bisa bareng-bareng mengangkat ini sebagai bentuk pencerahan edukasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Siapa sih sesungguhnya yang berhak untuk mengaku sebagai cucu Nabi? Verifikasinya bagaimana? Kemudian untuk kaidahnya harus bagaimana? Itu harusnya bangsa ini yang mayoritas Islam, apalagi media-media mainstream, itu sangat bertanggung jawab untuk dalam proses pencerdasan bangsa. Dan itu amanat dari media pers maupun wartawan itu sendiri, bukan malah memframing dan memfitnah yang demikian keji. Gitu. Oke, sepakat ya? Sepakat. Siap. Oke. Terus kemudian ini klarifikasi lagi. Banyak netizen yang bertanya, ini netizen yang positif ya, bertanya cara
riyadhah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Mohon dijelaskan. Nggih. Yang pertama, cara berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW itu caranya di kitab Afdholis Sholawat ala Sayyidi Sadat, kitab Afdholis Sholawat ala Sayyidi Sadat, halaman 66 sampai 67. Di sini dijelaskan dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat di malam Jumat, harus malam Jumat, 2 rakaat, setiap rakaat baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 15 kali, ya. Kemudian salam. Setelah salam, dia membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadinin Nabil Ummi. Sungguh dia akan melihatku dalam mimpi di malam itu, dan tidak akan sempurna selama seminggu kecuali dia melihatku. Dan barang siapa yang melihatku, baginya surga dan dia akan mendapat ampunan dosa, baik dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Berapa kali tuh sholawatnya? Sholawatnya 1000 kali. 1000 kali. Oke. Begitu Terus kalau saya biasanya setelah itu saya tambahi doa Doa yang saya gunakan untuk sering ketemu sama Rasulullah itu Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa biwajhikal akram wa ismikal a'zam ijma' baini wa baina Sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. 100 kali sambil mengangkat tangan. Oke. Jadi kalau soal apa itu zikir, bagaimana agar bisa bertemu dengan Rasulullah, kan macam-macam banyak formulasinya banyak. Kenapa harus kita disclaimer seperti ini? Karena beberapa hadis mengenai hal ini juga ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu kan gitu. Betul. Tapi banyak juga yang sahih. Dan banyak cara dan tidak harus langsung ke hadis Rasulullah berdasarkan pengalaman para ulama para wali kutub. Ya kan macam-macam. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengajari cara supaya ketemu Nabi, Imam Al-Ghazali juga, sampai terakhir itu Abu Yatim Banten, Guru Sekumpul dan lain-lain kan banyak itu. Caranya macam-macam gitu. Gitu ya. Jadi nanti atau tanyakan ke kiai-kiai. Ya, pasti semua tahu lah kiai Nusantara. Tapi yang penting jangan ditanyakan ke Habib tuh, nanti ketemunya demit nanti. Ketemu Yuya nanti. Dukunya Fir'aun. Jadi gini, yang paling penting satu, netizen bertanya kepada beliau kan gitu. Lah beliau memberikan kiatnya, formulasinya yang sering beliau lakukan. Apa menurut kitab ini Afdholis Sholawat karya Imam An-Nabhani. Oke, ini yang pertama. Perkara kemudian banyak kiai lain yang juga punya formulasi kiat atau bentuk riyadhah yang lain, ya monggo, tidak harus mengikuti ini. Yang penting satu, punya mahabbah atau cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Benar nggak? Ya. Tanpa cinta sulit ketemu. Tanpa cinta sulit ketemu. Harus punya rasa cinta dulu. Kadang-kadang juga tidak riyadhah apapun karena cintanya tulus dan suci, Kanjeng Nabi kerso untuk hadir dalam mimpinya. Nggih. Biar jalannya benar. Ya, semua saja bisa. Siapa, tidak dibatasi ras, etnik, keturunan siapapun. Sepanjang cinta kepada Nabi Muhammad atau kemudian mendapat petunjuk hidayah dari Allah, insya Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa berlaku kepada siapa saja, muslim atau non-muslim. Sepanjang dia hatinya bersih, suci, insya Allah Kanjeng Nabi siap hadir. Apalagi kalau kemudian ada gurunya, ada kitab petunjuknya, ada sanadnya, termasuk misalkan dalam bentuk kitab atau kemudian ijazah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, itu insya Allah lebih jelas mata rantai, sanad dan jaminan keilmuannya. Begitu. Kemudian yang minta ijazah saya untuk cara tadi, untuk ketemu Rasulullah cara tadi ya, saya ijazahkan untuk semua kaum muslimin yang berkenan untuk mengamalkan. Oke, baik. Gitu, Oke.